Kali ini kita akan membahas mengenai soal linear programming, metode simplex, fungsi tujuan minimum, fungsi batasan lebih dari sama dengan. Di sini pengerjaan pada semua fungsi batasan adalah sama, kecuali pada saat perubahan fungsi batasan lebih dari sama dengan. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mengidentifikasi tujuan dan variabel keputusan, dan juga memformulasi simbol matematisnya. Contoh soalnya, fungsi tujuan min z sama dengan 20x1 ditambah 15x2. Lalu untuk fungsi kendalanya ada dua. Yang pertama 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 20. Lalu yang kedua 5x1 ditambah 6x2 lebih dari sama dengan 30. Selanjutnya kita perlu mengubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan, di mana pada persamaan fungsi tujuan z min 20x1 min 15x2 sama dengan 0. Lalu fungsi kendala yang pertama 3x1 ditambah 4x2 plus s1 sama dengan 20. Lalu fungsi kendala yang kedua 5x1 ditambah 6x2 min s2 plus s3 sama dengan 30. Nah, karena yang kita kerjakan adalah soal fungsi minimum, maka di sini perlu kita kurangi dengan S2 dan juga perlu ditambahkan S3. Selanjutnya, min 1 dalam kurung Z min 20x1 min 15x2 min ms3 sama dengan 0. Min Z plus 20x1 ditambah 15x2 ditambah ms3 sama dengan 0. Variabel m di sini kita peroleh dari fungsi kendala yang kedua tadi, dikarenakan menggunakan fungsi batasan lebih dari sama dengan. Variabel m-nya yaitu 5x1 ditambah 6x2 min s2 plus s3 sama dengan 30. Lalu kita kalikan menjadi 5mx1 ditambah 6mx2 min ms2 plus ms3 sama dengan 30. Setelah dikalikan, selanjutnya kita kurangkan dengan variabel fungsi tujuan. Hasilnya menjadi 20 min 5x1 ditambah 15 min 6mx2 ditambah ms2 sama dengan min 30m. Selanjutnya kita masukkan fungsi persamaan ke dalam tabel simplex seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh tabelnya yang tadi kita masukkan ke dalam tabel simplex seperti saat ini. Lalu selanjutnya di sini kita harus menentukan variabel m-nya yang memiliki nilai negatif yang paling besar. Kemudian kita tentukan nilai indeks tiap barisnya dengan membagi nk dengan nilai yang berada pada kolom dengan nilai negatif m yang terbesar. Dalam tabel simplex ini dapat kita lihat bahwa nilai m terbesar berada pada kolom X2. Jadi kolom X2 ini menjadi kolom kunci yang kita tandai dengan warna kuning. Yang berikutnya kita mencari baris kunci dengan cara membagi nilai kumulatif dengan kolom kunci. 20 dibagi 4 sama dengan 5, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Di sini nilai indeksnya sama. Kita bisa memilih yang mana saja, tidak masalah. Namun di sini saya memilih baris S2 menjadi baris kunci yang ditandai dengan warna hijau. Lalu untuk nilai kuncinya berada pada nomor 6 yang kita tandai dengan warna merah. Langkah selanjutnya kita pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil dan kita jadikan baris tersebut sebagai baris kunci dengan cara membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Di sini nilai barunya pada S2 5/6, 1, 0, min 1/6, 1/6, dan nilai kumulatifnya 5. Selanjutnya, menghitung nilai pada baris baru pada variabel baris Z dan S1. Yang pertama pada baris Z, baris lama yaitu 20 min 5M, 15 min 6M, 0, M, 0, dan NK-nya min 30, M. Selanjutnya kita kalikan dengan kolom kunci tadi yang X2 dengan nilai baris baru yaitu
5/5, 1, 0, min 1/6, 1/6, NK 5. Hasil perkaliannya adalah 12,5 min 5M, 15 min 6M, 0, min 2,5 plus M, 2,5 min M, min 75 min 30M. Dengan nilai baris barunya adalah Z aksen, sama dengan 7,5, 0, 0, 2,5, min 2,5 plus M, dan min 75. Berikutnya kita mencari nilai baris baru pada S1. Baris lamanya 3, 4, 1, 0, 0, NK-nya 20. Lalu kita kalikan dengan kolom kuncinya. Hasilnya adalah 10/3, 4, 0, min 2/3, 2/3, NK 20. Dan hasil baris barunya adalah min 1/3, 0, 1, 2/3, min 2/3, NK-nya 0. Apabila seluruh elemen pada baris Z tidak ada yang bernilai negatif, maka hitungan dapat dilihat dari nilai kumulatif pada baris Z dan juga dari nilai kumulatif pada nilai baris baru kunci. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir. Di sini kita akan memasukkan nilai baris baru yang sudah kita cari tadi ke dalam tabel simplex. Z aksennya X1 7,5, X2 0, S1 0, S2 2,5, S3 min 2,5M, dan NK-nya min 7,5. Lalu S1 aksennya X1 min 1/3, X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 2/3, S3-nya min 2/3, dan NK-nya 0. Lalu untuk S2-nya X1 5/6, X2 1, S1 0, S2 min 1/6, S3 1/6, dan NK-nya adalah 5. Jadi kesimpulannya, perusahaan akan memperoleh laba minimum sebesar min 7,5 dengan memproduksi nilai X2 sebesar 5.